وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama kali yang paling penting yang sangat kita utamakan, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan berupa dua nikmat yang tersembunyi dari kebanyakan makhluk, yaitunya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita meningkatkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beriringan salam juga kita hadiahkan buat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu dengan kita, namun kecintaannya terhadap kita sudah sebagaimana orang yang mengenal kita sejak lama. Mana buktinya cinta Rasulullah dahulu ketika beliau ingin dicabut nyawa beliau, ingin diambil roh beliau oleh malaikat maut. Apa kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, absyirni, berikan aku kabar gembira. Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau, Allah menyampaikan kepadaku bahwa engkau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Namun itu tidak membuat Nabi bahagia. Kemudian ditanya, absyirni, berikan aku kabar gembira. Kemudian malaikat Jibril menjawab, engkaulah orang yang akan memegang kunci surga. Namun itu juga tidak membuat Nabi bahagia. Kemudian Nabi tanyakan sekali lagi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, absyirni, berikan aku kabar gembira. Apa kata malaikat Jibril? Allah sampaikan kepadaku bahwa awal umat yang pertama kali dihisab adalah umat engkau, dan orang yang pertama kali masuk surga dari seluruh umat-umat yang ada adalah umat engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi berbahagia. Nabi katakan, kalau sekarang boleh, silahkan dicabut rohku. Kemudian ketika beliau dicabut roh beliau, diambil roh beliau oleh malaikat, apa kata Nabi? Wahai malaikat Israel, beginikah rasanya sakit kematian? Iya ya Rasulullah, dan ini pun sudah dengan cara yang lemah lembut aku ambil ruhmu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Israel, bagaimana kalau dengan umatku nanti, sedangkan ruhku yang engkau ambil secara lemah lembut, begini rasa sakitnya, apalagi bagi umatku nanti yang belum tentu engkau ambil roh mereka dengan cara yang lemah lembut. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu wahai malaikat Israel, pindahkan rasa sakit kematian umatku kepadaku semuanya, wahai malaikat Israel. Beginilah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun apakah kita pernah terfikir berapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terkadang satu hari kita lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya dibangkitkan dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190, ya ayyuhalladzina amanu
Inna fi khalqis samawati, bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit, wal ardi, dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah ciptakan langit tak bertiang, namun langit begitu luas, tidak bertiang, tak pernah runtuh. Allah ciptakan gunung yang besar, dan gunung yang besar tidak pernah hancur. Begitulah kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dipergantikannya siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha, adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah qiyama, di waktu mereka berdiri, wa qu'uda, dan ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Ketika berdiri mereka ingat kepada Allah. Ketika mereka sedang duduk, mereka juga ingat kepada Allah. Ketika mereka berbaring dan tidur, mereka juga tidak pernah lupa kepada Allah. Itulah orang-orang yang berakal. Kemudian siapa mereka yang berakal? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka fikir-fikirkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Orang-orang yang berakal yang pertama berzikir, dan orang yang mau berfikir. Yang berfikir tersebut yang akan mendatangkan ia, yang membawa ia kepada zikir. Dilihat langit begitu indah, betapa indahnya orang yang menciptakan langit. Dilihat alam ini begitu hijau, sehingga banyak mata yang takjub melihat alam yang begitu indah. Berarti orang yang menciptakan alam ini lebih indah dari apa yang ia ciptakan. Itulah berfikir yang membawa kita kepada zikir. Dan kalau kita berfikir yang membawa kita kepada zikir, maka kita termasuk kepada orang-orang yang memiliki akal. Rabbana, kemudian orang tersebut mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan batil. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau, maka jauhkanlah oleh engkau akan kami dari azab neraka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sebuah pesan yang berisi bahwa kita, apapun yang terjadi di permukaan bumi, kita harus memikirkan, dan fikir tersebut akan membawa kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa pesan yang diperoleh oleh Imam Hatim Al-Asam. Dahulu ada seorang ulama besar, ulama sufi yang bernama Imam Hatim Al-Asam. Beliau belajar dengan Imam Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun. Namun selama 33 tahun tidak banyak ilmu yang beliau peroleh dari Imam Syakik Al-Balkhi. Kemudian ditanyalah oleh Imam Syakik Al-Balkhi, wahai Hatim Al-Asam, sudah 33 tahun engkau bersamaku, namun sudah berapa ilmu yang telah engkau timba dariku? Apa kata Imam Hatim Al-Asam? Selama 33 tahun ini ada 8 ilmu yang hanya aku peroleh darimu. Apa kata guru beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena beliau menganggap ini sebuah musibah. Sudah 33 tahun belajar, namun cuma 8 masalah yang engkau dapatkan. Maka kata guru, kalau begitu apakah yang 8 tersebut? Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan 3 di antara ilmu yang diperoleh Imam Hatim Al-Asam. Yang pertama, kata Imam Hatim Al-Asam, nazartu ila hadzal khalqi, aku pandangi seluruh makhluk, aku perhatikan mereka, aku lihat dan aku fikir-fikirkan. Faraitu kulla wahidin, maka aku lihat setiap salah seorang dari mereka, yuhibbu syai'an, mereka mencintai sesuatu, fala yazalu mahbubuhu ma'ahu, maka apa yang mereka cintai tersebut selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Mereka cinta kepada rumah mereka, mereka selalu berada di dalam rumah. Mereka cinta kepada kendaraan mereka, mereka bawa kendaraan mereka. Mereka cinta kepada harta mereka selalu mereka bawa. Aku perhatikan seluruh makhluk semuanya seperti itu. Kemudian ketika aku lihat, fa idza dhahaba, ketika makhluk tersebut pergi ila qabrihi,
pergi ke dalam kuburnya, faraqahu, apa-apa yang ia cintai meninggalkan dia sendirian di dalam lubang kubur. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad menyampaikan, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, cintailah apapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai tersebut. Kita cinta kepada keluarga, kita cinta kepada anak. Orang yang akan menginjak-injak kubur kita agar tanahnya menjadi padat adalah orang yang kita cintai. Kita cinta kepada harta, harta takkan mengantarkan kita ke dalam lubang kubur. Selama ini kita habiskan waktu untuk membangun rumah yang mewah, namun ketika kita sudah mati, rumah itulah harta yang pertama kali kita tinggalkan. Kita cari uang untuk membeli kendaraan yang mewah, namun ketika kita mati, kendaraan tersebut cuma mampu mengantarkan kita sampai ke depan gerbang pintu pemakaman pengkuburan. Tidak ada kendaraan yang ikut masuk ke dalam kubur kita. Itulah kalau yang kita cintai hanyalah dunia. Sehingga kata Rasulullah, yatsba'ul mayyita salas, ada 3 yang mengikuti mayat ke dalam kuburnya. Yang pertama ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga amaluhu. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Yarji'usnani, 2 akan pulang, wa yabqa wahid, dan akan tinggallah 1. Dari yang 3 yang mengikuti mayat ke dalam kubur, 2 akan pulang dan 1 akan tinggal bersama kita di dalam kubur. Apa 2 yang kembali? Keluarga dan harta akan kembali meninggalkan kita sendiri. Namun kalau kita mati tidak membawa amal ibadah yang saleh, siapakah yang akan menjadi teman kita nantinya di dalam kubur? Apa yang 1 yang tinggal itu, kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, yang tinggal itu adalah amaluh, tinggal amal bersama kita. Seandainya selama hidup di dunia kita rajin melakukan amal ibadah yang saleh, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ketika kita merasa kegelapan di dalam kubur, maka amalan tersebut akan mendatang sebagai sebuah cahaya yang akan menerangi kita. Kepanasan kita nantinya di dalam kubur, maka amal tersebut akan datang sebagai penawar dan penyejuk kita di dalam kubur nantinya. Maka ketika itu apa kata Imam Hatim Al-Asam? Ketika itu faja'altul hasanati mahbubi, maka aku jadikanlah kebaikan-kebaikan itu sebagai kekasihku yang sebenarnya. Maka dari pelajaran yang pertama ini, dari ilmu beliau yang pertama ini, kita mendapat sebuah pelajaran. Cintailah sesuatu yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Di antaranya adalah amal ibadah yang soleh. Sedangkan amal ibadah yang soleh saja tidak pernah berpisah dengan kita, apalagi Allah. Maka kalau begitu, cintailah Allah dan cintailah amal ibadah yang soleh. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa kata guru beliau? Ahsanta, betul sekali apa yang telah engkau sampaikan. Kemudian apakah ilmu engkau yang kedua? Beliau sampaikan, nazartu ila hadzal khalqi, aku perhatikan makhluk ini, ketika mereka memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai mewah, bernilai harta, mereka selalu memelihara sesuatu tersebut. Setelah aku fikir-fikirkan, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, apa yang kamu simpan bersamamu itu akan habis, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Nah, bagi anak-anak, bagi adik-adik, untuk sementara suaranya tolong dijaga. Inilah yang beliau perhatikan dari makhluk. Setiap kita memperoleh emas intan permata, pasti kita simpan emas intan permata tersebut di dalam berangkas. Berangkas tersebut kita simpan di dalam lemari. Lemari tersebut kita kunci, dan lemari tersebut kita simpan di dalam suatu ruangan. Ruangan tersebut kita kunci. Ruangan tersebut terletak di dalam rumah, dan rumah tersebut juga kita kunci. Rumah tersebut diberi pagar, dan pagar juga dikunci, dan pagar tersebut diberikan pengawal di depannya agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang akan mencuri harta tersebut. Beginilah yang aku perhatikan ketika manusia memiliki sesuatu hal yang berharga. Namun setelah aku
aku fikir-fikirkan apa yang Allah sampaikan. Wa ma indakum yanfad. Apapun yang kamu simpan akan habis. Walaupun kita memiliki emas sebesar gunung, kalau tidak harta itu yang habis, kita yang meninggalkan harta tersebut. Kalau harta itu habis dipakai, itu yang pertama. Yang kedua, atau kita mati, dan itulah bentuk habisnya harta dari kita. Namun, wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal. Walaupun harta kita tidak banyak, namun kita bantu agama Allah dengan harta tersebut, maka itulah yang akan kita petik nantinya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, man bana masjidan, orang yang ketika hidupnya membangun masjid, banallahu lahu, Allah akan membangunkan satu rumah untuknya, baitan fil jannah, akan membangunkan satu rumah untuknya di dalam surga. Orang yang membangun masjid, beginilah bentuk wa ma indallahi baq, apa yang kita berikan. Terkadang kita menganggap itu sedikit, mungkin sedikit bukan hal yang berarti bagi kita, tapi Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak pernah memandang kecil kebaikan yang kita lakukan. Buktinya, ketika kita membangun masjid, walaupun kita hanya 2.000, 3.000, 5.000 menyumbang kepada masjid, ketika kita ikut serta dalam membangun masjid, maka kita akan mendapatkan satu rumah yang Allah sediakan untuk kita nantinya di dalam surga. Yang ketiga, ilmu beliau yang ketiga, nazartu ila hadzal khalqi, aku perhatikan seluruh makhluk, faraitu kulla wahidin, maka aku lihat tiap-tiap salah seorang dari mereka, yarji'u, mereka merasa mulia, ilal mali, kepada harta, wasyarafi, dan kemuliaan, wan nasabi, dan kepada keturunan. Mereka merasa mulia dengan pangkat bintang 5 yang berada di bahu mereka. Mereka merasa mulia dengan keturunan raja mereka. Mereka merasa mulia dengan kekayaan mereka. Namun setelah aku fikir-fikirkan, ada kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang setakwa-takwa kamu. Siapa orang yang paling bertakwa, itulah orang mulia yang sebenarnya. Kalaulah memang mulia karena kekuatan dan jabatan, betapa gagah tegap berdirinya dada Fir'aun dahulu. Namun ketika ia mati, Allah matikan ia dalam keadaan hina, ditenggelamkan di Laut Merah, bahkan tubuhnya yang kuat tidak mampu untuk menepi dari Laut Merah. Kenapa? Karena di dalam dadanya tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat dan jabatannya memang luas, tidak ada orang Mesir yang tidak tahu dengan Fir'aun pada hari itu. Namun karena di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, Allah hinakan dia dengan mati di dalam keadaan tenggelam, tercekik di dalam Laut Merah. Berapa kekuasaannya Namrud, tapi Allah hinakan dia. Ia berkuasa sehingga Nabi Ibrahim ia lemparkan ke dalam api, namun Allah hinakan ia mati dengan satu tentara Allah yang kecil, dimasukkan nyamuk ke dalam telinganya. Betapa kecil dan lemahnya nyamuk, namun Namrud yang gagah perkasa, karena tidak ada takwa di dalam hatinya, nyamuk yang kecil masuk ke dalam telinganya, Allah matikan ia dengan makhluk yang paling lemah. Betapa kayanya Qarun, kalau seandainya memang mulia karena harta, betapa banyaknya harta Qarun. Bahkan pintu gudang yang menyimpan harta Qarun hanya bisa diangkat oleh 10 orang pemuda. Betapa besar pintu gudang dan betapa penuhnya harta Qarun. Tapi karena tidak ada ketakwaan, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, ketika Nabi Musa meminta zakat, ia tidak mau membayar zakat, tidak mau mematuhi perintah Allah. Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam tanah. Kalaulah mulia itu karena kepintaran, betapa pintarnya Haman. Haman adalah seorang penasehat Fir'aun. Ia adalah orang yang sangat pintar, namun kepintarannya ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan akhirnya Haman pun juga dimatikan Allah bersama Fir'aun, tenggelam di dalam Laut Merah. Beginilah bentuk-bentuk orang yang merasa mulia dengan pangkat mereka, merasa mulia dengan keturunan mereka, merasa mulia dengan harta mereka, tapi Allah matikan mereka dalam keadaan hina. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada takwa. Dari sini juga kita ambil sebuah pelajaran. Apa yang akan kita ambil pelajaran? Mulia bukan di pandangan makhluk, jadilah mulia di pandangan Allah. Bagaimana cara menjadi mulia di pandangan Allah? Caranya dengan menjadi orang yang bertakwa. Lantas apakah makna takwa? Makna takwa adalah tanzihul qalbi anidz dzunub, membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan.
seandainya kita pernah berbuat sombong, ghibah, hasud, fitnah, namimah, mencela orang lain, dihilangkanlah sifat-sifat tercela tersebut di dalam hati, kemudian kita tanamkan sifat-sifat terpuji, tanamkan sifat tawadhu, tanamkan sifat ikhlas, tanamkan sifat-sifat redha, taslim, tafwid. Maka ketika hati sudah bersih, maka kita baru dinamakan dengan orang yang bertakwa. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita memuliakan seseorang, pasti kita tempatkan orang tersebut di tempat yang bagus. Kita berikan fasilitas untuk orang tersebut, fasilitas yang bagus. Begitu juga Allah, kalau Allah sudah memuliakan kita, uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, beginilah khutbah singkat khatib pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.